Lu pernah nggak sih lagi scroll sosmed, terus tiba-tiba lu ngerasa hidup lu kok gini-gini aja? Sementara orang-orang yang lu lihat di sosmed itu kelihatannya selalu happy, sukses, hidupnya penuh kemewahan, tiap hari makan di restoran, liburan ke luar negeri, mobilnya gonta-ganti, rumahnya kayak istana gitu. Terus lu mulai mikir, kok mereka bisa ya? Kok gue masih gini-gini aja? Dan yang lebih parah, nggak cuman lu yang ngerasa gitu. Banyak banget orang yang sekarang jadi punya standar hidup berdasarkan apa yang mereka lihat di sosmed. Bukan dari kenyataan, bukan dari kebutuhan pribadi, tapi dari apa yang lagi viral, dari apa yang dipamerin sama influencer-influencer yang, ya lu tau lah siapa yang gue maksud, ya kan? Jujur aja, sosial media itu sebenarnya keren. Bisa bikin kita lebih update, lebih gampang belajar, lebih gampang nyari peluang, tapi di sisi lain, sosmed juga ngebentuk standar kesuksesan yang kadang nggak masuk akal. Banyak orang yang akhirnya terjebak dalam ilusi bahwa kesuksesan itu harus kelihatan mewah, harus dipamerin, harus bisa bikin orang lain iri gitu. Padahal, kalau lo perhatiin baik-baik, banyak dari yang kelihatan sukses di sosmed itu sebenarnya nggak seindah yang mereka tunjukin. Ada yang pamer gaya hidup mewah, padahal barangnya hasil minjem. Ada yang nunjukin bisnisnya sukses, tapi nggak cerita kalau mereka sebenarnya lagi punya utang di mana-mana gitu. Ada juga yang flexing duit banyak, tapi ternyata dapatnya dari cara-cara yang nggak jelas. Dan ini yang bahaya, karena banyak orang yang nggak sadar kalau sebenarnya mereka lagi dikasih standar hidup yang nggak realistis. Ujung-ujungnya, banyak dari mereka yang nonton konten-konten semacam itu justru malah jadi overthinking gitu. Ngerasa hidupnya gagal, bahkan ada yang sampai maksa diri buat hidup di luar kemampuan mereka demi kelihatan sukses di mata orang lain. Nah, standar hidup yang nggak realistis ini dapat membuat orang-orang yang melihat konten semacam itu, terutama dari kalangan kelas menengah ke bawah, itu malah jadi kejebak buat ikut-ikutan tren yang ada di sosmed. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang merasa putus asa atau bahkan nyari jalan pintas buat kelihatan kaya. Entah itu lewat pinjol, judi online, atau hal-hal lain yang lebih parah lagi gitu. Pertanyaannya sekarang, apakah lu beneran mau hidup lu dikontrol sama standar yang dibuat orang lain? Apa iya lu mau ngejar sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan lu, tapi cuman karena lu takut dibilang gagal? Nah, itu yang bakal gue bahas di video kali ini. Bukan cuma tentang gimana sosmed ngebentuk standar hidup yang nggak sehat, tapi juga gimana cara kita biar nggak terjebak di dalamnya. Karena, kalau lu terus-terusan bandingin hidup lu sama orang lain di sosmed, lu nggak akan pernah puas. Selalu ada yang lebih kaya, lebih keren, lebih sukses, dan itu tidak bisa dipungkiri gitu. Tapi kalau lo bisa fokus ke hidup lo sendiri, lo bakal sadar kalau sukses itu nggak harus selalu kelihatan mewah. Yang penting, lo sendiri nyaman dan bahagia. So, simak sampai habis. Gue bakal breakdown gimana sosial media bikin standar kesuksesan yang berbahaya, dan gue juga bakal kasih tips gimana caranya agar lo bisa lepas dari jebakan ini. So, pantengin video ini, dan mari kita mulai. Ketika kita berbicara tentang realita di balik layar sosial media, penting untuk dipahami bahwa apa yang lo lihat seringkali hanyalah potongan-potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Banyak pengguna sosmed yang hanya menampilkan momen-momen bahagia mereka, seperti pencapaian atau hal-hal yang ingin mereka pamerkan. Sementara di sisi lain, yang mungkin kurang menyenangkan itu justru jarang ditampilin. Hal ini menciptakan ilusi bahwa seolah-olah hidup mereka itu selalu sempurna gitu, padahal kenyataannya tidak juga. Misalnya, ada seorang influencer yang sering memposting foto liburan mewah atau posting barang-barang branded di sosmednya, seolah memberikan kesan bahwa mereka memiliki kehidupan yang serba mewah atau glamour gitu. Namun, yang lo tidak ketahui di balik itu semua adalah bisa jadi mereka justru memiliki masalah. Mungkin masalah finansial atau tekanan pekerjaan, atau mungkin masalah pribadi lainnya yang justru tidak terlihat di permukaan. Dan masalah-masalah ini tidak akan mereka expose di media sosial. Tidak sampai situ saja, bahkan ada juga yang rela berhutang hanya demi mempertahankan citra sukses di sosial media. Nah, hal ini terjadi biasanya karena mereka merasa bahwa ada tuntutan yang dimana jika seseorang sudah terlihat mapan dalam tanda kutip di sosial media, maka mereka harus terus mempertahankan kesan tersebut. Meskipun pada kenyataannya tidak segampang itu gitu. Fenomena ini sering terjadi di sekitar kita. Lo mungkin pernah melihat teman atau kenalan lo yang terlihat selalu bahagia di media sosial, tapi lo tidak tahu bahwa mungkin saja mereka sedang menyembunyikan masalah dalam hidupnya.
Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ditampilkan di media sosial itu seringkali tidak mencerminkan realita yang sebenarnya. Kalau gue lihat lebih dalam, fenomena ini bukan cuma soal orang-orang yang sekedar pamer di sosial media, tapi juga tentang bagaimana otak kita merespons informasi yang terus-menerus kita konsumsi gitu. Ada sesuatu yang namanya confirmation bias, di mana otak lo cenderung mempercayai hal-hal yang sering lo lihat, apalagi di sosmed kan. Nah jadi, kalau tiap hari lo disuguhin konten tentang orang-orang yang hidupnya serba mewah, tanpa lo sadari, lo mulai percaya kalau itu adalah standar yang normal gitu. Standar yang lo pikir, wah kayaknya kalau sukses itu harus seperti ini. Dan pada akhirnya, lo merasa hidup lo itu selalu kurang kalau nggak bisa seperti mereka. Iya kan? Nah, fenomena ini juga ada kaitannya dengan konsep hedonic treadmill, di mana manusia cenderung terus-menerus mencari kepuasan yang lebih tinggi tanpa pernah merasa benar-benar puas. Yaps, di media sosial, kita sering terpapar dengan konten-konten pencapaian dan kepemilikan orang lain yang terlihat lebih baik gitu. Sehingga pada akhirnya, itu justru mendorong kita untuk terus mengejar lebih banyak dalam tanda kutip uang demi mencapai kebahagiaan yang sebenarnya itu palsu. Dan ini diperparah lagi sama cara kerja algoritma. Sosial media nggak ngasih lo gambaran realita yang seimbang. Mereka cuma nyodorin konten yang sesuai dengan apa yang sering lo lihat dan interaksiin. Contohnya nih, kalau lu sering nonton konten tentang kemewahan, tanpa lu sadari, algoritma bakal kasih lo lebih banyak konten yang serupa. Konten kemewahan terus yang disodorin gitu. Nah di sini sebenarnya lu sudah masuk ke dalam lingkaran setan, di mana lu terus-terusan dibandingin sama standar yang makin tinggi, bahkan makin jauh dari realita. Masalahnya, standar ini tuh nggak cuma ngaruh ke perasaan lu aja, tapi juga ke cara lu ngambil keputusan. Misalnya tiba-tiba lu jadi impulsif, bahwa lu ngerasa harus ngikutin tren yang ada di sosmed biar nggak ketinggalan gitu. Bahkan lu rela ngabisin duit lu buat sesuatu yang sebenarnya nggak lu butuhin. Semua itu lu lakuin demi mendapat validasi dari orang-orang yang mungkin bahkan nggak peduli sama hidup lu. Ada sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Wahana Pendidikan, yaitu menemukan bahwa perbandingan sosial di dalam media sosial itu justru berdampak negatif terhadap penggunanya. Yang dimana ini termasuk meningkatkan gaya hidup hedonistik, ketidakpuasan tubuh, dan kecemasan sosial, serta dapat menurunkan kebahagiaan dan kualitas hidup seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering lo membandingkan diri lo dengan orang lain di media sosial, maka semakin besar pula kemungkinan lo merasa tidak puas dengan diri lo sendiri. Yang lebih menarik lagi, ada dua jenis perbandingan sosial, yaitu upward comparison dan downward comparison. Upward comparison ini yang sering buat lo ngerasa nggak cukup, dimana jika lo melihat orang yang lebih sukses, lebih kaya, atau lebih keren, maka pada saat yang sama, lo mulai merasa hidup lo itu jauh lebih tertinggal gitu. Ini yang sering terjadi di sosial media kan. Nah sedangkan downward comparison itu justru kebalikannya, dimana lo sering ngebandingin diri lo sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih sulit dari lo. Nah, downward comparison ini biasanya buat bikin diri lo merasa lebih baik, alias buat lo lebih percaya diri gitu. Masalahnya, sosial media justru lebih banyak mendorong kita ke upward comparison. Kenapa demikian? Karena algoritma lebih sering nunjukin kehidupan yang terlihat lebih ideal dan lebih menarik untuk penggunanya. Sekarang lo bayangin gini, lo scroll TikTok dan lihat seseorang pamer liburan ke Eropa misalnya, dan orang tersebut foto di depan Menara Eiffel, makan di restoran fancy misalnya, outfitnya keren banget deh ya kan? Nah pada saat yang sama secara sadar atau nggak sadar, otak lo langsung ikut bereaksi. Secara tiba-tiba lo langsung mikir, kok hidup gue nggak kayak gini ya? Padahal yang nggak lo lihat dan nggak lo ketahui adalah untuk melakukan liburan seperti itu. Mungkin dia sudah nabung bertahun-tahun buat liburan seperti itu gitu. Atau mungkin saja liburannya disponsori. Nah balik lagi ke algoritma, masalahnya algoritma itu nggak peduli sama konteksnya. Yang ditampilkan cuma sisi paling menarik dari hidup orang lain. Dan ini yang bikin jebakan sosial media itu justru makin berbahaya. Banyak orang yang akhirnya jatuh ke dalam pola pikir konsumtif karena standar ini. Dan ini juga yang membuat mereka atau lo mulai berpikir bahwa kalau kebahagiaan itu harus selalu terlihat mahal dan mewah gitu. Makanya, industri luxury lifestyle di media sosial itu sangat berkembang pesat. Dari tren unboxing barang branded ya kan, atau mungkin staycation di hotel mahal, sampai pada konsep soft life yang identik dengan kemewahan. Nah di sini lo mulai mengasosiasikan kebahagiaan dengan barang-barang yang bisa dipamerin gitu. Padahal, kalau dipikirin lagi, sebenarnya kebahagiaan itu sifatnya subjektif.
dan nggak selalu berhubungan sama hal-hal yang sifatnya material. Nah, ini juga ada hubungannya sama konsep dopamine-driven feedback loop yang dipakai di media sosial, di mana dopamin ini adalah neurotransmitter yang berperan penting dalam sistem penghargaan di otak kita. Misalnya, setiap kali lo dapet like, komentar, atau interaksi positif dari foto atau video yang lo posting di sosial media, nah lo sadar nggak bahwa di sini otak lo itu langsung ngeluarin dopamin, yang dimana dopamin ini bikin lo seketika merasa seneng atau happy gitu. Masalahnya, dopamin ini tuh bisa bikin lo ketagihan dan terus-menerus ingin selalu mencari validasi eksternal, dan lama-kelamaan lo bakal jadi lebih peduli sama bagaimana orang lain melihat lo dibandingin gimana lo melihat diri lo sendiri. Nah, ini yang bikin banyak orang rela memaksakan citra kesuksesan di media sosial, walaupun di balik kemewahan yang ditampilin, mereka sebenarnya sedang berjuang menghadapi realitas hidup yang sebenarnya nggak seindah yang lo bayangin gitu. Nah, standar sosial media ini juga berdampak pada dunia kerja dan karir seseorang, di mana sekarang kesuksesan itu nggak cuma diukur dari kerja keras atau skill yang lo miliki, tapi juga dari gimana seseorang menampilkan atau mengekspresikan diri mereka di sosial media. Nah, ini juga ada kaitannya dengan fenomena yang namanya performative success, di mana orang cenderung lebih sibuk membangun citra sukses dibanding benar-benar bekerja menuju kesuksesan itu sendiri gitu. Misalnya gue kasih contoh, ada orang yang kerjaannya tuh sibuk bikin konten tentang produktivitas dan hustle culture, tapi di balik layar mereka justru overwhelmed dan bahkan nggak bisa menikmati hidup gitu. Atau ada orang-orang yang terus pamerin penghasilan mereka di sosial media, tapi mereka nggak pernah cerita soal gimana tantangan dan kegagalan yang mereka alami, ya kan? Hal ini juga makin diperparah dengan adanya tren grind culture, yang dimana orang merasa harus selalu terlihat sibuk dan harus mempunyai sesuatu yang bisa dipamerin gitu. Nah, istirahat atau menikmati hidup itu malah dianggap malas dan nggak produktif. Dan akhirnya, banyak dari mereka yang justru kelelahan mental karena mereka merasa harus terus bekerja dan menghasilkan sesuatu hanya demi terlihat dalam tanda kutip sukses di media sosial. Dan ini justru menciptakan tekanan yang nggak sehat, terutama buat generasi muda yang lagi dalam fase mencari jati diri dan membangun karir mereka. Standar sosial media ini juga bukan cuma soal flexing atau gaya hidup mewah yang dipamerin, tapi ada mekanisme psikologis yang bikin lo tanpa sadar masuk ke dalam jebakan perbandingan sosial ini. Salah satunya adalah teori perbandingan sosial. Ini teori yang ngejelasin bahwa manusia itu secara alami punya kecenderungan buat membandingkan diri mereka dengan orang lain, terutama di lingkungan sosial mereka. Nah, di dunia nyata, lingkungan sosial kita itu terbatas, ya kan? Paling cuma teman, keluarga, atau kolega kerja, tapi di sosial media, kita punya akses ke jutaan orang dari berbagai belahan dunia dengan gaya hidup dan latar belakang yang berbeda-beda. Gue juga nemuin satu studi yang menarik dari University of Pennsylvania, yang dimana dalam studi tersebut mereka menemukan bahwa orang yang mengurangi penggunaan sosial media hanya dalam waktu 3 minggu itu akan membuat orang tersebut mengalami penurunan tingkat depresi dan kecemasan secara signifikan. Nah, kenapa bisa gitu? Karena ketika lo berhenti terus-terusan ngebandingin diri lo sama orang lain, lo akan jadi lebih fokus sama kehidupan lo sendiri. Dan ini yang membuat lo mulai ngehargain hal-hal kecil di hidup lo yang sebelumnya lo abaikan. Selain itu, lo juga perlu memahami bagaimana algoritma media sosial itu bekerja. Platform-platform ini dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi kita, yang berdasarkan aktivitas dan interaksi kita sebelumnya. Akibatnya, kita sering terjebak dalam filter bubble atau echo chamber, yang dimana lo hanya melihat perspektif yang mirip dengan pandangan lo sendiri. Nah, hal ini dapat mempersempit wawasan lo dan mengurangi kemampuan lo untuk menerima sudut pandang yang berbeda gitu. Makanya, penting buat lo sadari bahwa nggak semua standar yang ada di sosial media itu realistis atau perlu lo ikuti. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya jalan suksesnya masing-masing, dan nggak semua kesuksesan harus selalu bisa dipamerin. Justru, beberapa pencapaian terbesar dalam hidup kita itu sering kali terjadi di balik layar, dan tanpa perlu validasi dari orang lain. Jadi, pada akhirnya, lo yang nentuin sendiri, lo mau terus-terusan ngejar standar yang dibentuk sosial media, atau lo mulai nentuin sendiri arti sukses yang sebenarnya buat hidup lo. Karena kalau lo selalu ngukur kebahagiaan dari apa yang lo lihat di sosmed, lo nggak akan pernah merasa cukup.
Sosmed itu cuman highlight reel, bukan realita utuh yang sebenarnya terjadi. Yang lu lihat di sosmed adalah versi terbaik, ingat versi terbaik dari hidup orang lain. Jadi mulai saat ini, berhenti bandingin diri lo sama standar yang nggak realistis, entah itu dari TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Lo fokus aja pada apa yang benar-benar bikin lo berkembang, yang benar-benar berarti buat hidup lo. Karena pada akhirnya, kesuksesan yang sejati atau kesuksesan yang sebenarnya itu bukan soal kelihatan hebat di mata orang lain, tapi soal gimana lo bisa hidup dengan tenang, nyaman, dan bangga atas diri lo sendiri. Well, mungkin itu saja dari gue. Sebelum gue tutup, gue ingin lo share pengalaman lo terkait dengan topik yang barusan kita bahas, atau mungkin lo ada topik lain yang ingin dibahas. Boleh komen di bawah. So, tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.